Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novitasari dengan NIM 2101020065. Saya dari kelas akuntansi 7A2. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains, mengenai proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Impulsif Buying, Pengendalian Diri, Lingkungan Kampus, Sikap Keuangan, dan Teman Sebaya terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa Universitas Bina Insan. Untuk soal yang pertama, jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Identifikasi masalah diawali dengan mengkaji teori dan konsep terkait literasi keuangan, impulsif buying, pengendalian diri, lingkungan kampus, sikap keuangan, teman sebaya, dan manajemen keuangan pribadi. Hal ini bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa. Untuk memperkuat identifikasi masalah, peneliti melakukan wawancara atau observasi awal kepada mahasiswa. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan memvalidasi masalah yang dihadapi mahasiswa dalam mengelola keuangan. Data yang dikumpulkan meliputi kesulitan mengelola keuangan, perilaku keuangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan. Hasil analisis data kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren masalah keuangan mahasiswa. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang spesifik dan relevan dengan kehidupan nyata mahasiswa. Masalah yang diidentifikasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Selanjutnya itu untuk soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Kriteria keputusan merupakan faktor-faktor penting dalam menentukan solusi terbaik. 3 kriteria keputusan yang digunakan adalah efektivitas, keterjangkauan, dan kostel efektivitas. Efektivitas yaitu menilai seberapa besar dampak solusi terhadap perbaikan manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Hal ini meliputi kemampuan solusi untuk meningkatkan kesadaran keuangan, mengurangi impulsif buying, dan meningkatkan pengendalian diri mahasiswa. Yang kedua itu keterjangkauan, yaitu menilai seberapa mudah solusi diimplementasikan dan diakses oleh mahasiswa. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi biaya, infrastruktur, dan kemudahan akses. Yang ketiga itu kostel efektivitas, yaitu menilai seberapa besar biaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Hal ini meliputi analisis biaya dan manfaat dalam jangka panjang. Untuk soal yang ketiga, bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Jelaskan. Yang pertama itu efektivitas dengan bobot 40%, memprioritaskan solusi yang berdampak besar pada perbaikan manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Efektivitas dianggap paling penting karena langsung mempengaruhi perbaikan manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Yang kedua itu keterjangkauan dengan bobot 30%. Memastikan solusi mudah diakses dan diimplementasikan oleh mahasiswa. Keterjangkauan penting untuk memastikan solusi dapat diakses oleh semua mahasiswa. Selanjutnya itu kostel efektivitas dengan bobot 30%. Itu mengoptimalkan biaya implementasi dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya. Kostel efektivitas penting untuk memastikan efisien penggunaan sumber daya. Selanjutnya itu soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. 3 alternatif yang diusulkan yaitu yang pertama, program literasi keuangan dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengetahuan keuangan melalui pelatihan, workshop, dan materi edukasi.
Yang kedua itu layanan konsultasi keuangan gratis. Menyediakan saran dan bimbingan keuangan gratis untuk mahasiswa, membantu mengatasi masalah keuangan dan merencanakan masa depan. Dan yang terakhir itu konseling keuangan, memberikan bantuan langsung dan personal untuk mengatasi masalah keuangan, mengembangkan rencana keuangan, dan meningkatkan kesadaran keuangan. Untuk soal yang kelima itu bagaimana cara Anda menganalisis alternatif-alternatif tersebut, jelaskan dengan metode yang relevan. Analisis alternatif akan dilakukan menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Variabel dependen adalah manajemen keuangan pribadi, sedangkan variabel independen adalah literasi keuangan, impulsif buying, pengendalian diri, lingkungan kampus, sikap keuangan, dan teman sebaya. Untuk soal yang keenam, berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik dan jelaskan. Alternatif terbaik akan ditentukan berdasarkan kriteria yang telah diboboti sebelumnya. Alternatif yang memiliki skor tertinggi berdasarkan bobot kriteria efektivitas, keterjangkauan, dan kostel efektivitas akan dipilih sebagai alternatif terbaik. Jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Berikut rencana penerapan layanan konsultasi keuangan gratis untuk mahasiswa. Fase perencanaan dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan identifikasi kebutuhan mahasiswa. Kemudian disusun rencana operasional dan kerjasama dengan universitas untuk mendukung program. Selanjutnya fase pelaksanaan melibatkan pengembangan materi konsultasi, pelatihan konselor, penyediaan infrastruktur, dan promosi program. Layanan konsultasi keuangan, workshop, dan seminar juga dilaksanakan. Evaluasi dan pemantauan kemajuan dilakukan secara berkala. Setelah itu, fase evaluasi melibatkan analisis hasil, identifikasi kelebihan dan kekurangan, serta perencanaan perbaikan dan pengembangan program. Laporan keberhasilan juga disusun. Indikator keberhasilan program meliputi jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, tingkat kepuasan, peningkatan kesadaran keuangan, dan reduksi utang mahasiswa. Selanjutnya soal yang ke-8, sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Untuk mengevaluasi efektivitas layanan konsultasi keuangan gratis, langkah pertama adalah mengumpulkan data tentang jumlah pengguna, tingkat kepuasan, peningkatan kesadaran keuangan, dan reduksi utang mahasiswa. Data ini kemudian dianalisis untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan. Hasil evaluasi digunakan untuk merencanakan perbaikan dan pengembangan program. Evaluasi dilakukan secara berkala, melibatkan mahasiswa, konselor, dan petugas universitas. Laporan keberhasilan juga disusun untuk memantau kemajuan dan efektivitas program. Baiklah, itulah penjelasan dari proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.